Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat? Untuk menjaga kesehatan kalian semua, kita semua, untuk sementara jangan keluar rumah dulu karena masih ada pandemi corona ini. Kita tunggu sampai ada info lebih lanjut tentang pandemi corona ini, apakah sudah selesai atau tidak. Nah, itu mari kita belajar di rumah, kalian belajar dari rumah, dan juga Ustadz akan mengajar dari rumah juga. Bisa dibuka buku tematiknya, tema 9, subtema 3, halaman pertama. Kita akan belajar tentang usaha melestarikan kekayaan alam hayati. Usaha melestarikan kekayaan alam hayati. Kita lihat Indonesia punya banyak kekayaan alam hayati, salah satunya yaitu hutan, gunung, laut, dan juga hewan-hewan yang ada di dalamnya. Sapi itu juga kekayaan alam hayati karena dia hidup. Rusa, harimau, terus terumbu karang, itu adalah salah satu contoh dari kekayaan alam hayati. Usaha untuk melestarikan kekayaan alam hayati yaitu yang pertama, tidak menebang hutan sembarangan. Manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian, pemukiman, serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga. Kegiatan ini tentu saja membuat hutan menjadi gundul, sehingga dapat memengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan. Misalnya, beberapa populasi tumbuhan berkurang bahkan punah, dan beberapa hewan yang masih hidup kehilangan tempat tinggalnya. Itu adalah salah satu contoh foto dari penebangan hutan secara liar. Sudah pernah kita bahas dan bahkan sering kita bahas apa saja dampak dari menebang hutan sembarangan, yaitu yang pertama banjir, tanah longsor, terus akhirnya hewan-hewan banyak yang punah karena rumah-rumahnya hilang. Selanjutnya, yang kedua, tidak menggunakan pestisida. Menggunakan pestisida sebenarnya tidak apa-apa, tapi tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Itu pestisida ya, bukan disinfektan ya, karena petani nggak mungkin semprotkan disinfektan di tanaman. Salah satu contoh penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih. Bahan ini menghasilkan busa yang dapat mencemari lingkungan. Busa deterjen akan menutupi permukaan perairan, sehingga sinar matahari tidak dapat menembus perairan. Proses fotosintesis tumbuhan air menjadi terganggu. Hal itu memengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan, akibatnya tumbuhan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Contoh lainnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan untuk memberantas hama tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan. Nah, bagaimana caranya supaya tidak menggunakan pestisida? Bisa menggunakan orang-orangan sawah untuk mengusir hama. Biasanya kan hama di padi itu kan burung-burung. Kalau padinya sudah tumbuh, terus burung-burung datang makan di padinya. Nah, kalau ada orang datang kan burungnya kan kabur. Makanya supaya tidak capek lari-lari, oh ada burung, ngejar-ngejar, maka dipasanglah orang-orangan sawah di tengah-tengah sawah. Terus yang kedua, biasanya selain burung yaitu tikus. Supaya tikus itu tidak makan padi, maka biasanya petani meletakkan ular sawah, ular yang besar itu untuk makan tikus. Tapi ini juga cukup berbahaya bagi yang tidak tahu ularnya seperti apa, dikira ular berbisa, maka harus berhati-hati. Biasanya petani menggunakan itu, orang-orang sawah atau ular yang diletakkan di sawah. Oke, lanjut. Tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam laut. Tahu kan apa artinya eksploitasi?
sudah pernah kita bahas. Kalau tidak tahu silakan dibuka kamus kecilnya masing-masing di buku tema tulis di halaman belakang sendiri, dicari apa itu eksploitasi. Eksploitasi sumber daya laut dapat berupa kegiatan pengoboran minyak di laut. Kegiatan ini dapat menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran, sehingga menyebabkan minyak mencemari si laut. Sinar matahari yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tanaman air akan terhalang oleh minyak yang menutupi permukaan, sehingga jumlah oksigen berkurang dan hewan laut kesulitan bernafas. Hal ini akan mengganggu ekosistem dan daur hidup hewan serta tumbuhan laut. Di tengah-tengah sudah pernah Pak Iqbal jelaskan, di tengah-tengah laut biasanya ada kapal yang digunakan untuk ngebor minyak dari dalam laut, terus hasilnya akan diantar sebagai bensin, sebagai minyak tanah, sebagai minyak bumi. Nah, apabila pipa pengeboran itu bocor, maka minyaknya akan terbuang sia-sia, terus minyaknya tadi kan nggak bisa bersatu kan dengan air, minyak kan nggak bisa bersatu dengan air, minyaknya akan ke atas lama-kelamaan, lalu sinar matahari tidak bisa masuk untuk proses fotosintesis tanaman air. Oke, selanjutnya tidak melakukan aktivitas perpindahan penduduk. Nah, itu perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi sangat padat akibat jumlah pemukiman yang terbatas. Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh yang memengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan makin meningkat sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kalau memang sudah asli orang Sidoarjo, gak usah pindah-pindah ke Surabaya. Kalau sudah asli orang Blitar, gak usah coba-coba pindah ke Jakarta. Karena nanti kalau kotanya sudah penuh, maka nggak ada tempat tinggal, orangnya tinggal di di bawah jembatan, terus orangnya tinggal di pinggir-pinggir sungai. Akhirnya apa, kalau dia gak punya rumah, dia bangun rumah di situ pakai kayu, terus sampah-sampahnya dia dibuang sembarangan, dibuang ke sungai, maka akan terjadi kerusakan lingkungan karena manusia membuang sampah sembarangan. Gitu. Pak, kalau Pak, mama saya orang Sidoarjo, ayah saya orang Surabaya, saya pindah ke Surabaya. Ya nggak apa-apa kan, sudah menikah. Lanjut, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor membutuhkan bahan bakar, baik bensin maupun solar. Namun, pembakaran bahan bakar dapat menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida, sehingga bumi semakin panas. Akibatnya, banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi. Beberapa di antara mereka akan mati sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Sudah tahu, sudah sering kita jelaskan, sudah sering kita pelajari kenapa kok nggak boleh menggunakan menggunakan kendaraan bermotor jika itu memang tidak mendesak, karena memang polusi dari kendaraan bermotor dampaknya sangat besar daripada polusi debu-debu. Terus selain itu juga kendaraan bermotor mengakibatkan minyak bumi cepat habis. Misalnya, kono gawe ini gak ada gunanya ya kamu, aku tak main ke rumahnya ini, naik sepeda motor, padahal rumahnya sebelah rumahmu tapi kamu naik sepeda motor. Itu salah satu pemborosan bahan bakar dan juga tidak menjaga kelestarian lingkungan. Oke, next. Tidak melakukan perburuan liar. Sebagai manusia, gemar melakukan perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Perburuan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, maka perburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan. Akibatnya, keseimbangan ekosistem dan daur hidup hewan menjadi terganggu. Itu ada contohnya, perburuan harimau Sumatera yang liar-liar, tulangnya,
terus kulitnya itu diambil, semuanya diambil untuk koleksi manusia. Apa fungsinya koleksi? Nggak ada. Itu malah akan merusak keseimbangan ekosistem. Karena kenapa? Kalau misalnya harimau mati, yang makan rusa siapa? Nggak ada toh. Makanya nggak usah coba-coba berburu liar. Kalau kalian menemukan perburuan liar, sebisa mungkin diingatkan. Kalau nggak bisa, bagaimana? Kalau nggak bisa, ya kita cukup mendoakan dan memberikan contoh kita tidak melakukan perburuan liar. Ingat pelajaran KMD, amar ma'ruf nahi munkar. Lanjut. Yang terakhir yaitu tidak merusak terumbu karang. Nah, itu menginjak-injak terumbu karang biasanya terjadi di daerah-daerah wisata laut yang ada divingnya, menyelam-menyelam. Nah, itu kan ada orang melihat keindahan terumbu karang, ikan-ikan laut yang bagus-bagus itu. Biasanya orang-orang itu nggak tahu terumbu karang diinjak, akhirnya rusak. Terus juga dirusak itu karena apa? Kok bisa rusak? Biasanya berburu ikan menggunakan bom. Nah, bomnya kan kena ikannya, Pak, tapi kan ikannya tinggal di terumbu karang. Karena terumbu karang itu rumahnya ikan. Kalau ikan nggak punya rumah, akhirnya ikan akan punah, akan habis. Terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut, ya kan? Warna yang indah membuat sebagian kalangan mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Lagi-lagi koleksi itu nggak penting. Pengambilan ini tentu mengancam keberadaan terumbu karang. Apalagi terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk kembali. Akibatnya, ikan-ikan kehilangan tempat tinggal, ekosistem laut dan daur hidup hewan laut pun menjadi terganggu. Jika dibiarkan, maka lambat laun ikan-ikan akan punah. Sudah sering kita bahas tentang terumbu karang ini, jelas. Maka dari itu kita harus sebisa mungkin menjaga kelestarian kekayaan hayati. Untuk tugasnya, boleh kalian baca-baca halaman buku tematik 9 sub tema 3 halaman 68 sampai 69. Maaf, halaman 68 sampai halaman 70 kalian baca itu. Nanti kita akan bertemu lagi di materi-materi yang selanjutnya. Baik, sekian dari Pak Iqbal. Tetap berada di rumah, tidak usah keluar-keluar rumah kalau tidak penting. Pak Iqbal yang setiap hari di rumah aja gak kepingin keluar rumah karena enak di rumah. Kalau bisa kalian juga sama. Kalau bisa main cukup di rumah saja. Terus perbanyak membaca buku. Pak, saya bosan baca buku. Ya gak apa-apa, sekali-sekali main HP. Ya pokoknya tetap belajar di rumah, jangan keluar rumah selama masih ada pandemi corona ini. Semoga kita cepat bertemu di sekolah dan corona cepat berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar di rumah ya, Nak.